Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriska Humaira dengan NIM 1916030078, jurusan Manajemen Bisnis Syariah Lokal B. Dosen pengampu Bapak Irda Yusra, SE, MSc. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan saya, yaitu Es Pisang Ijo. Yang pertama, aspek manajemen dan organisasi. Profil nama usaha Es Pisang Ijo, bidang usaha kuliner, jenis produk makanan basah, alamat produksi, Jalan Sungai Musi, Blok D53, Harapan Jaya 2, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Visi dan misi. Visi yaitu melestarikan makanan sebagai salah satu makanan yang banyak diminati oleh semua kalangan dan memperkenalkan makanan kuliner khas Makassar. Misinya, yang pertama meningkatkan kualitas dengan harga terjangkau, yang kedua meningkatkan kualitas pelayanan agar konsumen semakin puas, yang ketiga memberikan penampilan yang menarik supaya peminat dapat membeli. Struktur organisasi dan job description atau tanggung jawab. Owner saya sendiri, Nuriska Humaira, manajer pemasaran Intan Maulidatul, manajer produksi Anissa Putri, manajer keuangan M. Rizky. Tugas dan wewenang. Yang pertama, owner, yaitu menyusun dan membuat rancangan strategi usaha untuk waktu panjang dan pendek. Yang kedua, mengambil keputusan dalam suatu usaha. Yang kedua, manajer pemasaran, tugasnya yaitu melakukan pemasaran dan promosi, mengevaluasi hasil pemasaran usaha. Yang ketiga, manajer produksi, tugasnya yaitu bertanggung jawab terhadap kegiatan produksi, memeriksa ketersediaan bahan baku usaha. Yang keempat, manajer keuangan, tugasnya yaitu membuat laporan keuangan usaha, menjaga kestabilan keuangan. Selanjutnya, yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar terdiri menjadi 3, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Sedangkan aspek pemasaran terbagi menjadi yang pertama konsumen, yang kedua produk, yang ketiga harga, yang keempat promosi, yang kelima distribusi, yang keenam strategi pemasaran. Analisis kelayakan pemasaran. Yang pertama konsumen. Konsumen yang menjadi target pasar dari produk kami memiliki tingkat permintaan yang cukup tinggi. Yang kedua produk. Produk yang kami tawarkan sebagai makanan buka puasa dan acara lain-lain untuk dinikmati. Yang ketiga harga. Harga cuma 10.000, sangat terjangkau dan ramah di kantong sehingga bisa menaik semua kalangan. Yang keempat, analisis persaingan. Persaingan dari bisnis Es Pisang Ijo sudah banyak sekali yang mengetahui makanan khas ini dalam suatu persaingan. Maka kita dalam berbisnis harus memiliki kreasi yang semenarik mungkin agar dapat berkembang. Yang kelima, promosi. Promosi yang dilakukan menggunakan sosial media, brosur, dan personal selling supaya promosi yang kami lakukan dengan memanfaatkan orang-orang terdekat. Yang keenam, distribusi. Distribusi produk kami ini dengan cara delivery dan bisa juga konsumen datang sendiri ke tempat. Yang ketujuh, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami gunakan dengan memanfaatkan media sosial dan orang-orang terdekat. Yang terakhir, yang kedelapan, program pemasarannya. Program pemasaran yang kami gunakan dengan sosial media marketing yang nanti mengandalkan komunikasi atau distribusi langsung dari produsen ke konsumen dengan melalui sosial media tentunya. Yang ketiga, aspek teknik dan teknologi. Terdiri yaitu evaluasi lokasi. Lokasi tempat penjualan yang terletak di depan rumah saya sendiri di Jalan Sungai Musi, Blok D53, RT 01 RW 19, Bekasi Utara. Sarana dan prasarana. Sarana yang saya gunakan dengan menggunakan mangkok plastik atau gelas plastik. Prasarananya rumah. Yang ketiga, tenaga kerja. Pada saat ini jumlah tenaga kerja saya belum ada karena usaha saya baru dan perdana. Maka saya sebagai pemilik Es Pisang Ijo harus bertanggung jawab dengan apa yang saya jual. Yang selanjutnya, bahan utama. Bahan utama Es Pisang Ijo yang pertama pisang, yang kedua tepung, yang ketiga garam, yang keempat air perasan, daun suji, yang kelima pasta pandan, yang keenam air mineral. Sedangkan bahan untuk buburnya yaitu yang pertama tepung beras, yang kedua santan, yang ketiga daun pandan, yang keempat garam halus. Selanjutnya bangunan dan tata letak. Bangunan
yaitu rumah yang terletak di pinggir jalan dan dekat dengan sekolahan SDN Harapan Jaya 9 Bekasi Utara. Jadwal pelaksanaan nasi pisang hijau biasanya dijadwalkan pada pagi hari pukul 9 sampai dengan pukul 5 sore. Estimasi biaya bisa dilihat di materinya. Jumlah totalnya yaitu 160.000. Analisis teknik dan teknologi. Yang pertama, proses operasi usaha. Yang kedua, kebutuhan bahan operasi. Yang ketiga, kegiatan perawatan teknologi. Yang selanjutnya, aspek keuangan. Yang pertama, pasar. Pada bulan Januari, demand Y tahun 2020 yaitu 12, bulan Februari 10, bulan Maret 15, bulan April 11, bulan Mei 12, bulan Juni 19, bulan Juli 20, bulan Agustus 22, bulan September 124,45, bulan Oktober 135,50, bulan November 137,55, bulan Desember 145,65. Pada bulan Januari tahun 2017, 2018, 2019 sampai tahun 2023. Market share-nya 25%. Pada tahun 2021 jumlahnya yaitu 128, tahun 2022 192, tahun 2023 246. Produksi max-nya 12,86. Selanjutnya investasi. Aktiva berwujud yaitu kompor, perlengkapan masak, keranjang sampah, kotak makan plastik, dan stiker logo. Total harganya yaitu 1.070.000. Depresiasinya 856. Jumlah total investasinya yaitu 1.070.000, sedangkan total penyusutannya 856. Selanjutnya biaya produksi, asumsi kenaikan 10%. Jumlah total dari tahun 2020 yaitu 3.607.000, tahun 2021 5.185.000, tahun 2022 6.669. Sedangkan uraian bahan baku tahun 2020 yaitu 15.000, tahun 2021 16.500, pada tahun 2022 18.150. Plastik kemasannya yaitu tahun 2020 itu 1.000, tahun 2021 1.100, pada tahun 2022 1.210. Total kebutuhan dana tahun pertama yaitu total investasi ditambah biaya produksi tahun pertama, jumlahnya jadi 4.677. Sumber dananya, kebutuhan dana 4.677. HPP-nya pembelian yaitu 2.051.000, total biaya bahan baku yaitu 2.051.000. Total biaya WIP yaitu 2.051.000 juga. Sedangkan total biaya over pabrik yaitu 1.556.000. Harga pokok produksinya 3.607.000. Persediaan barang jadi, barang tersedia untuk dijual yaitu 3.607.000. Saldo akhir harga pokok penjualan yaitu 3.607.000. Sedangkan volume produksinya 128, harga jual produknya 28.000. Rugi laba atau laba rugi. Hasil penjualan tahun 2020 itu 3.607.000, tahun 2021 5.678.000, tahun 2022 7.638.000. Sedangkan total pengeluarannya tahun 2020 itu 3.607.000, tahun 2021 5.185.000, tahun 2022 6.669. Asumsi kenaikan harga jual 5%. Harga jual tahun 2020 28.138, tahun 2021 29.545, 2022 31.022. Selanjutnya cash flow. Modal tahun 0 itu 4.677.000. Totalnya tahun 0 yaitu
4.677, tahun pertama 4.463, tahun kedua 6.534, tahun ketiga 8.494. Pengeluaran investasi yaitu 1.070, total tahun 0 yaitu 1.070, tahun kedua 3.607, tahun kedua 5.283, tahun ketiga 6.863. Selisih tahun 0 yaitu 3.607, tahun pertama 856, tahun kedua 1.250, tahun ketiga 1.630. Kas awalnya tahun 0 tidak ada, tahun ke-1 3.607, tahun kedua 4.463, tahun ketiga 5.713. Kas akhirnya tahun 0 yaitu 3.607, tahun pertama 4.463, tahun kedua 5.713, tahun ketiga 7.343. Selanjutnya neraca. Total aktivanya yaitu tahun 2020 yaitu 4.677, tahun 2021 5.071, tahun 2022 5.846. Total pasifanya tahun 2020 4.677, tahun 2021 5.071, tahun 2022 5.845. Selanjutnya BEP. Penjualan tahun 2020 yaitu 3.607, tahun 2021 5.678, tahun 2022 7.638. Totalnya yaitu tahun 2020 1.556, tahun 2021 1.626, tahun 2022 1.703. Variable cost-nya totalnya tahun 2020 itu 2.051, tahun 2021 3.657, tahun 2022 5.160. BEP harganya 3.607 tahun 2020, sedangkan 2021 4.570, tahun 2022 5.249. Sedangkan BEP unitnya tahun 2020 yaitu 128, tahun 2021 115, tahun 2022 169. Analisanya, bisnis ini dinilai layak karena tingkat penjualan lebih tinggi dari nilai BEP harga. Yang kedua, bisnis dinilai layak karena kapasitas produksi lebih tinggi dari nilai BEP unit. Sekian pembacaan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.